Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa bihadihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali di kajian tafsir kita. Telah menyelesaikan bahasa di tafsir surat Al-Ghasyiyah. Berarti kita masuk di surat Al-Fajr. Ya. Surat Al-Fajr. Tentu sebagaimana surat yang ada di juz 30 yang lainnya. Ya. Surat ini uh, termasuk kategorinya itu kan surat apa namanya? Kategorinya disebut dengan nama surat Al-Makkiyah. Nah, gitu. Namanya surat Al-Makkiyah, yaitu surat-surat yang disebut dengan nama surat-surat yang diturunkan di Makkah. Artinya sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ini surat Al-Makkiyah namanya. Kalau yang setelah hijrah namanya kategorinya surat Al-Madaniyah. Surat ini seperti yang lainnya diawali dengan sumpah sebagaimana mayoritas surat-surat yang ada di juz 30. Allah bersumpah dengan kekuasaan dan kebesarannya. Kali ini kembali Allah bersumpah dengan waktu. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri. Demi waktu fajar. Fajar, waktu yang kita tahu semua adalah maksudnya adalah waktu subuh. Allah bersumpah dengan waktu subuh. Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di mengatakan, Fa'aksama ta'ala bil fajar. Allah bersumpah dengan waktu subuh. Apa itu? Alladhi huwa akhiru al-lail wa muqaddimatun nahar. Itu adalah akhir dari waktu malam dan permulaan dari waktu siang. Ini kalimat ini, perhatikan ini kalimat ini. Waktu fajar itu adalah akhir dari malam dan permulaan siang. Berarti ini menepis anggapan masyarakat barat yang mengatakan bahwa malam itu berakhir di jam 12.00. Ya, hati-hati. Ini pembodohan. Ini orang barat memang sengaja untuk memutarbalikkan dengan tujuan-tujuan yang merusak akidah ibadah seorang muslim. Ya, hati-hati, jangan terkecoh. Terutama ketika malam tahun baru. Ya, perubahan jam 000 gitu ya. Lalu disebutlah dini hari. Ini luar biasa, ini pembodohan buat umat Islam. Umat Islam mau aja ngikut gitu ya. Jadi fajar itu Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Ya. Jadi waktu fajar itu akhir malam. Berarti awal malam itu dari mana? Awal malam itu dimulai dari maghrib. Ya kan? Terbenamnya matahari. Itu awal malam. Terbenamnya matahari maghrib. Sampai malam itu adalah terbitnya fajar. Fajar itu subuh. Ya, fajar itu subuh. Jadi berakhir di malam itu subuh. Nah, inilah malam, perputaran malam. Ya, dan malam ini mulai dari maghrib sampai subuh tentu akan berbeda-beda dari satu daerah ke daerah yang lain. Apalagi negara. Tambah beda lagi kan. Nah, di sini malam ini dibagi tiga.
oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian pertama disebut dengan sepertiga malam pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Dan yang ketiga inilah yang disebutkan di dalam hadis sahih, innallaha yanzilu ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah akan turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Nah, siapa yang bangun di situ, sholat dan berdoa, Allah akan kabulkan. Berarti itulah sholat tahajud. Nah, durasi malamnya dibagi tiga, inilah sholat tahajud, dan itulah sholat witir, dan seterusnya. Nah, berakhirnya malam ini adalah waktu fajar. Dan mulainya awal masuk waktu siang. Subhanallah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, lima fi idbaril lail wa iqbalin nahar minal ayat dal ala kamal qudratillahi ta'ala. Jadi, perubahan waktu ini, yaitu berakhirnya waktu malam dan mulai masuknya waktu siang, ini menunjukkan akan adanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaan Allah yang sangat sempurna. Bahwa kemudian beliau mengatakan bahwa hanya Allah lah yang Maha Esa yang mengatur semua ini. Allah yang mengatur semuanya. Sehingga tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Jadi ini menunjukkan perubahan waktu ini adalah tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahas dari sisi kekuasaan Allah. Sisi lain, wa yaqa'u fil fajri, dan di waktu fajar itu ada sholat yang sangat mulia sekali. Dan sholat ini diagungkan, dimuliakan. Sehingga Allah bersumpah dengan sholat itu. Dan juga Allah bersumpah dengan malam-malam yang 10. Ya, beliau masuk di ayat yang kedua. Tapi ayat yang pertama ini dulu. Berarti Allah bersumpah dengan fajar, yaitu waktu fajar. Waktu fajar ini waktu yang mulia. Di mana sebelum waktu fajar, kita dianjurkan untuk apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang waktu fajar, kita dianjurkan untuk banyak istighfar. Ya, waktu sahur, artinya menjelang fajar, dianjurkan untuk istighfar. Nah, di sini lagi ada skenario nih orang-orang yang ngerusak iman. Jadi kalau Ramadan, waktu sahur itu dikasih tontonan-tontonan yang ngerusak. Ya kan? Ya ngabuburit lah, ya tontonan, macam-macam. Ya ada lagi yang pengajian, tapi pengajian kan diisi oleh orang-orang seperti itu. Ya. Jadi intinya waktu untuk istighfar. Kemudian bisa juga untuk sholat witir. Kalau Anda takut adzan subuh itu dikumandangkan, artinya waktunya mepet, boleh Anda sholat witir 1 rakaat. Karena waktunya apa? Mepet. Kemudian di situ ada adzan subuh, sholat subuhnya. Tapi sebelum sholat subuh, kita ada sholat sunnah yang paling mulia dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Hadaran wala safaran. Baik itu beliau ketika mukim maupun beliau ketika musafir, ini sholat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang witir juga tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Baik mukim maupun musafir. Yaitu ini 2 rakaat sebelum fajar. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ada sholat sunnah yang ditekankan, ada sholat sunnah yang kurang ditekankan. Mu'akkadah dan ghair mu'akkadah. Dari sholat sunnah yang ditekankan, ini yang 12 rakaat riwayat hadis Ummu Habibah, yang 10 rakaat hadis Abdullah ibnu Umar. Ya.
Hadits Abdullah bin Umar. Ini yang ditekankan, sholat sunnah rawatib muakkadah. Dari yang muakkadah ini yang paling ditekankan lagi adalah 2 rakaat sebelum subuh. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan ini lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Kemudian sholat subuhnya sendiri. Kemudian setelah sholat subuh di situ ada zikir. Ya, jadi ini keutamaan-keutamaan yang ada di waktu subuh itu. Makanya subuh adalah waktu berzikir kita kepada Allah. Walaupun digunakan sebentar lah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sumpah Allah yang pertama, wal fajri. Kemudian Allah mengatakan ayat yang kedua, walayalin asyar. Dan malam-malam yang 10. Layalin itu malam. Asyar 10. Apa yang dimaksud dengan malam-malam 10? Allah bersumpah dengan malam-malam yang 10. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang penentuan maksud dari malam-malam yang 10 ini. Imam Sa'di mengatakan wahya ala sahih, tetapi pendapat yang sahih, beliau menguatkan pendapat yang ini. Pendapat yang benar, yang kuat adalah 10 hari terakhir Ramadan. Ya, layali asyar Ramadan. Ya, malam 10 Ramadan. 10 hari yang terakhir Ramadan. Dan 10 hari pertama Ramadan. Maaf, 10 hari terakhir Ramadan dan 10 hari pertama Zulhijjah. Maaf. Jadi ada 2 pendapat yang dinilai benar oleh Imam Sa'di dan juga para ulama yang lain, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Bahwa yang dimaksud dengan 10 hari di sini, di ayat yang kedua ini adalah 10 hari, 10 malam, 10 malam terakhir Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian yang kedua adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian beliau mengatakan, fa innaha layalin mustamilah ala ayyamin fadilah. Ini adalah hari-hari yang di dalamnya terkandung hari-hari yang mulia, amalan-amalan yang mulia. Di dalamnya terdapat ibadat dan korban yang tidak ada pada yang lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah malah lebih mengatakan bahwa yang lebih kuat menurut beliau bahwa 10 hari di sini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Malah beliau membuat sebuah perbandingan. Kalau harinya, artinya pagi harinya. Dari pagi, dari subuh sampai maghrib, ini yang paling afdal adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Kok aneh? Ya, karena di pagi hari 10 hari Dzulhijjah, siang, pagi, dan siang sampai sore, di 10 hari Dzulhijjah yang pertama itu, semua ibadah ada. Ya, sholat dimuliakan. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ilallahi ta'ala min ayyami ashri Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari, disebut hari bukan malam. Tidak ada hari-hari yang lebih mulia di sisi Allah melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti sholat di sana lebih dimuliakan dibanding tanggal-tanggal dan bulan lainnya. Puasa dianjurkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 karena tanggal 10-nya lebaran. Dan tanggal 9-nya adalah puasa Arafah bagi yang tidak haji. Kemudian di situ adalah haji bagi yang menunaikan ibadah haji. Kemudian apalagi? Sedekah juga dianjurkan. Tidak ada amalan yang lebih mulia melebihi hari-hari ini. Kemudian apalagi? Kurban. Di sana ada kurban. Tapi kurbannya kan tanggal 11-nya. Sedekahnya
Sampai korbannya tanggal 10-nya kan, yang dinilai tanggal 10-nya. Jadi semuanya kumpul gitu ya. Sedangkan Ramadan kalau pagi puasa saja. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah loh ya, bukan saya. Versi beliau. Tapi kalau Ramadan yang lebih mulianya adalah malamnya. 10 hari terakhir yang afdal malamnya. Apa itu? Di situ ada Lailatul Qadar. Ini pandangan ulama. Makanya layalin asyar wa layalin asyar dan malam-malam yang 10, pendapat yang benar yang lebih kuat adalah itu dua, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan 10 malam terakhir bulan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini penjelasan para ulama. Walayalin asyar. Ya. Jadi malam Ramadan yang di Ramadan disebutkan pula oleh Imam Sa'di di sini, di situ ada Lailatul Qadar. Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Sedangkan kalau 10 hari pertama Dzulhijjah semua ibadah ada. Wa fi ayyami asyri Dzulhijjah, dan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah di sana ada wukuf di Arafah. Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Ya, dan di hari itu setan dalam kondisi sangat-sangat terhina di hari Arafah. Tentu yang dimaksud mereka yang menunaikan ibadah haji. Ya. Dan di situ ada amalan haji yang dilakukan dari tanggal berapa? 8. Ya, hari Tarwiyah 8, 9, 10. Sehingga ini menjadi amalan-amalan yang mulia di dua momen itu. 10 hari Idul Hijjah pertama dan 10 hari Ramadan yang terakhir. Kemudian yang ketiga, wasyaf'i wal watar, dan angka syafa' itu genap, watar ganjil. Di sini terlalu banyak pendapat para ulama, luar biasa banyaknya pandangan para ulama di sini, sehingga Imam As-Sa'di pun berhenti dari menafsirkan. Beliau tetap mengatakan wasyaf'i wal watar. Wallahu a'lam. Apa maknanya? Ya, banyak sekali penjelasan para ulama itu luar biasa. Ya, kalau pengen tahu, saya coba buka di tafsir Zadul Masir Imam Ibnul Jauzi. Biasanya Imam Ibnul Jauzi menyebutkan pendapat para ulama semuanya yang berselisih tentang makna asy-syafa' di sini. Sebentar. Nah, ini walil mufassirina fi syaf'i wal watar isruna qawlan. Para ulama tafsir dalam memandang makna ayat ini wasyaf'i wal watar dan yang genap dan yang ganjil ada 20 pendapat. 20 pendapat. Imam sama Ibnul Jauzi mengumpulkannya. Ibnu Katsir sama menyebutkan, lalu beliau tidak menguatkan apapun. Mana yang lebih kuat? Beliau diam. Wallahu ta'ala a'lam. Yang keempat, walaili idha yasr. Yasr, idha yasr maksudnya ketika malam, yaitu waktu siryanihi, yaitu waktu malam itu mulai hilang. Irkhaihi li dhalamihi 'alal ibad, yaitu malam ketika mulai berjalan kegelapan, 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 yaitu di mana manusia itu di jam itu, di waktu-waktu itu diselimuti dengan kegelapan-kegelapan. Sehingga, jadi maksudnya hidayah yaitu semakin berjalan, berjalan, semakin gelapnya itu semakin ke sini, semakin bertambah jamnya, semakin gelap, sehingga manusia diselimuti oleh kegelapan malam hari itu. Lalu apa yang terjadi dengan manusianya?
Waja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu istirahat. Apa yaskunun wa yastarihun wa yatma'innun, kata Imam Sa'di, mereka di malam hari itu istirahat, mereka tenang, nyaman di malam hari sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Ya, makanya malam itu istirahat. Di surat Al-Insyirah Allah bilang apa? Fa'idha faraghta fansab. Kalau Anda sudah selesai melakukan pekerjaan di malam hari, maaf, di siang hari, dari pagi udah kerja, Anda malam, masuk waktu malam, yaitu mau maghrib, itu sudah waktunya untuk istirahat, untuk duduk santai di rumah sama keluarga, farghab, lakukan ibadah yang lain, duduk di rumah dengan keluarga, ya lakukan ibadah lain, sudah tinggalkan kesibukan bisnis Anda. Jadi berdasarkan schedule yang dibuat oleh Allah dalam keseharian ini sangat indah. Malam jangan dipakai untuk kerja lagi. Jangan ada lembur-lemburan di malam. Sudah bukan waktunya lagi untuk lembur-lembur, nggak ada. Malam istirahat di rumah. Ya, jangan dipakai untuk nongkrong-nongkrong sama teman, ngabisin waktu sama mereka. Jangan. Ya kondisi tertentu mungkin makan. Ya, kita butuh makan, mungkin di restoran makan atau apa, habis beraktivitas pulang makan. Boleh melakukan aktivitas di malam hari, aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Seperti apa? Rasulullah SAW menyuruh Abu Hurairah untuk menjaga lumbung padi. Nah, atas dasar ini para ulama mengatakan boleh orang beraktivitas di malam hari untuk kemaslahatan. Seperti Abu Hurairah menjaga lumbung padi. Berarti siapa? Security. Kemudian mereka, kata para ulama, mereka yang menjaga umpama penerangan, PLN, rumah sakit, dokter, perawat, ya belajar al-ilm untuk kemaslahatan. Tapi kalau udah nongkrong-nongkrong, ya, malah saya tidak tahu, saya malah mendengar saja di ada satu negara kalau sudah malam maghrib apa isya katanya sudah tutup semua kafe-kafenya atau apa, saya tidak mau, saya cuma dengar saja. Tapi ada yang lain mungkin nongkrong-nongkrong di malam hari sampai malam, gitu ya. Ini bukan sunnahnya, ya, bukan schedule yang Allah buat. Ya, kita disuruh untuk kembali kepada keluarga. Untuk apa? Kenyamanan. Karena disitulah kedekatan suami dan istri dalam keluarga. Momennya di situ. Ya, subhanallah. Allah atur schedule ini luar biasa ya. Siang laki-laki itu bekerja, untuk cari maisha. Dan anak-anak yang lain waktu untuk belajar, untuk pendidikan. Ya. Kemudian sampai kapan? Sampai malam selesai sudah. Sholat diatur waktunya. Waktu-waktu sholat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini siklus yang ditetapkan. Jangan dirusak schedule yang dibuat oleh Allah sebagai bentuk rahmat, kasih sayang, dan ada hikmah di balik ini semua. Apa hikmah? Kebaikan yang luar biasa. Kemudian di ayat yang kelima Allah mengatakan, hal fi dzalika qasamun lidhi hijar. Ya, hal fi dzalik al-madhkur, apakah dari semua yang disebutkan tadi, waktu subuh, kemudian 10 hari yang tadi, kemudian malam, ya kan, malam untuk istirahat. Oh ya, malam untuk istirahat. Ya. Karena apa? Karena di waktu malam kalau kita pakai keluar itu berbahaya. Makanya di Al-Falaq kan bilang min syarri ghasik, dari kejahatan malam. Jadi malam itu banyak kejahatan sekali. Bukan berarti siang tidak ada, tapi kejahatan yang paling banyak ya di malam. Untuk itu kita suruh pulang, suruh istirahat, kecuali dalam kondisi tertentu. Kalaupun kita keluar, kita disuruh baca doa. Karena banyak kejahatan di sana. Lalu Allah bilang, hal fi dhalik, apakah di semua ini? Subuh, 10 hari,
kemudian di malam, apakah semua qasamun lidhi hijr? Apakah sumpah-sumpah yang Allah sebutkan? Allah bersumpah dengan ini semua. Yang menunjukkan ini adalah waktu-waktu yang luar biasa. Apakah sumpah-sumpah Allah di waktu yang ini semuanya ini? Qasam, lidhi hijr. Bermanfaat bagi orang-orang yang punya akal, kata Allah. Lidhi aklin hijr itu akal. Bermanfaat bagi orang-orang yang punya akal. Imam Sa'di mengatakan, Naam, ba'du dhalika yakfi liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Ya, ini cukup untuk menunjukkan keagungan, kebesaran, kekuasaan, kesempurnaan Allah, pengaturan Allah di alam semesta, kebaikan Allah, kasih sayang Allah, kenikmatan Allah, Allah yang atur, kesempurnaan semua, menunjukkan bahwa manusia makhluk di bawah kekuasaan Allah. Semua makhluk di bawah kendali Allah yang mengaturnya. Manusia lemah. Cukup ini semua. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Bagi mereka yang memiliki hati. Hati itu kan akal itu di hati. Akal itu di hati, jemaah. Ya. Lahum qulubun la yaqilun biha. Punya hati tapi nggak dipakai untuk berakal. Akal di sini. Berarti kalau hatinya bersih dari syirik, dari kekufuran, dari syirik, dari maksiat, semuanya, maka dia akan mampu menyadari keagungan dan kebesaran Allah bermanfaat buat dia. Bagaimana caranya hati kita ini bersih dari syirik? Nah, di sini Allah menyebutkan al-qasamah digunakan pendengarannya dan penglihatannya. Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, beliau bilang bahwa gerbangnya hati itu adalah telinga dan mata. Atau kalau kita menggunakan bahasa lain, sumber, suplemen hati. Dari mana suplemen hati? Biar hati ini sehat, dari mana sumbernya dan suplemennya? Ketika kita pengen hati kita ini sehat, dari mana? Dari pendengaran dan penglihatan. Allahu Akbar. Karena Allah bilang di dalam Al-Quran di surat Al-Isra, Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Sungguh pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi hati kita ini bersih, kinclong. Kapan? Kalau yang kita dengar lewat telinga kita ini baik-baik. Nanti masuk ke hati. Kalau yang kita lihat baik, masuk ke hati. Hati ini disebutkan di dalam hadis sahih, itu ibarat mangkok, tempat. Ya, ibarat mangkok ke tempat, seperti disebutkan dalam hadis. Mangkok tempat. Kita isi apa? Nah, ini pendengaran. Makanya nggak boleh dengar musik, nggak boleh mendengar omongan kotor, omongan jorok, ya kan? Nggak boleh omongan larangan, riba, namimah, karena ini ngerusak. Ilmu, jangan mendengar ilmu yang nggak benar, syubhat. Pelajari ilmu yang benar, Al-Quran, Sunnah, Hadis, dengan penafsiran penjelasan para ulama salaf, sahabat, tabi'in. Nanti yang masuk ke telinga dari ilmu-ilmu yang benar ini akan mengisi mangkoknya. Bersih. Penglihatan, jaga mata. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki, tundukkan pandangan. Perempuan juga begitu. Qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada perempuan-perempuan, tundukkan pandanganmu. Kenapa? Dari mata turun ke hati, nanti turun ke bawah, ke kemaluan. Zalika azka lahum. Ya kan?
yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Kelanjutannya. Dzalika azka. Tundukkan pandanganmu, jaga kemaluanmu. Berarti dari mata turun ke kemaluan. Terus Allah bilang, dzalika azka. Itu akan bersih hatimu. Tuh kan. Ini satu siklus rangkaian. Jadi jaga penglihatan, nanti hatinya bersih. Kehormatan, kemaluannya bisa terkontrol. Tapi kalau enggak, ilmu yang didengar rusak, ilmunya rusak, bukan Quran dan Sunnah. Atau Quran Sunnah tapi tidak sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, semaunya dia, seenaknya dia, rusak hatinya. Ditambah lagi dengar kemaksiatan, musik lah, inilah ucapan kotor, wah mangkoknya rusak. Pandangannya kotor, ya udah, mangkoknya kotor semua. Akhirnya tidak bisa dia merenungi kekuasaan kebesaran Allah. Tidak bisa tadabbur Quran, jauh dari Quran, jauh dari hadis, dekat dengan apa? Dengan syaitan. Waliyahzubillah. Hal fi dzalika qasamul hijab. Apakah semua sumpah-sumpah Allah ini manfaat bagi orang yang berakal? Cukup dah. Cukup bagi mereka yang hatinya bersih. Tapi kalau hatinya kotor, berat. Makanya sesuatu yang paling berat untuk kita jaga, kata para ulama salaf dulu apa? Yaitu apa? Menerapi hati dan menjaga hati. Terapi hati ini susah, berat. Apalagi zaman sekarang ya. Ya, kuping banyak mendengar karuan. Syahwat dan syubhat ilmu yang rusak udah banyak banget. Mata juga tontonan hari-hari. Luar biasa. Ini merusak hati semua. Ya, berat dari untuk jaga. Karena ini pondasinya, pilarnya. Kalau hati kita bersih, perbuatan kita benar. Tutur katanya baik, perbuatannya baik, Allah terima. Tapi kalau hatinya kotor, ya, kalau motor katanya berebet suaranya jelek, nggak diterima. Allahu Akbar. Lalu ayat berikutnya Allah bicara tentang kaum-kaum. Ya kan? Allah bicara tentang kaum yang diadab sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pelajaran. Ya, sebagai bentuk pelajaran. Kaum Ad, kaum Samud. Ya. Yang pertama dibahas di sini adalah kaum Ad. Kemudian Allah bahas masalah tentang kaum Samud. Kemudian Allah bahas tentang kaum Fir'aun dan kerajaan Fir'aun. Allah menyebutkan ini loh mereka yang diazab oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan hati, pendengaran, mata untuk mendengarkan wahyu Allah tidak dipakai. Tapi yang gunakan adalah keangkuhan. Hawa nafsu, keangkuhan, terjebak dalam bisikan-bisikan syaitan. Akhirnya jadilah mereka kaum-kaum dan individu-individu yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya terjadilah azab-azab yang Allah timpakan kepada mereka. Kita akan lanjutkan kisah tentang mereka, kaum Ad, kaum Samud, kemudian Fir'aun, apa yang Allah lakukan buat mereka. Wallahu ta'ala alam sawab. Silahkan pertanyaannya disampaikan. Ustaz, atas materi yang disampaikan, kami silakan pada jemaah yang hendak bertanya bisa bertanya secara langsung dan raise hand terlebih dahulu. Baik, sudah ada yang raise hand, kami silakan pada Bapak Rafli. Ya, sudah kedengaran suaranya. Terdengar jelas Bapak Rafli, monggo. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi Ustadz dan juga seluruh Amin. jemaah di kajian malam hari ini. Jadi gini Ustadz, tadi kan sempat disebutkan bahwasanya di antara hari-hari terbaik itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ya. Namun sebagaimana yang kita tahu, kalau di masyarakat kita ini, masyarakat Indonesia,
kalau sudah masuk 10 malam terakhir Ramadan, masih banyak yang beribadah gitu. Masih banyak yang antusias. Ada yang ikut itikaf, ada yang mungkin masih membagikan makanan, iftar atau sahur dan sebagainya. Akan tapi, ketika masuk 10 hari pertama Zulhijjah, eh, itu ternyata kebanyakan kaum muslimin menganggap seakan-akan itu bukan hari yang spesial gitu. Baik yang lalai istilahnya. Seakan-akan ini hari biasa yang nggak ada eh, fadilah spesial gitu. Nah, yang jadi pertanyaan Ustadz, bagaimana caranya agar kita yang udah tahu ini, yang udah mengetahui keutamaan 10 awal Zulhijjah ini, tetap bisa bersemangat gitu untuk mengamalkan amalan-amalan yang tadi sudah disebutkan di tengah-tengah masyarakat yang mereka lalai. Mereka menganggap 10 hari pertama Zulhijjah itu hari-hari biasa dan bukan hari spesial. Karena kadang itu jujur aja Ustadz ya, kalau 10 malam terakhir tuh kan rame tuh banyak yang iktikaf. Itu otomatis semangat meningkat gitu. Terbawa semangatnya. Ya, Akan paham. tapi kalau Pertanyaannya bisa dipahami. hari pertama itu jadi lemes gitu karena Hmm. tidak ada yang menyambut. Gitu aja Ustaz. Ya, ya, Barakallahu Fik, pertanyaannya bagus sekali. Ya, tentu jawabannya adalah kenapa kok 10 hari pertama bulan Dzulhijjah masyarakat nggak antusias? Jawabannya adalah karena ketidakfahaman, Mas. Kalau Ramadan kan sudah banyak sekali di masjid-masjid, ya, di media-media sosial, luar biasa. Gemuruhnya, ya, saya bilang gemuruh itu luar biasa, banyak banget. Masyarakat paham. Selebihnya tinggal kesadaran masing-masing untuk menghidupkan hidayah Allah. Adapun yang 10 Dzulhijjah ini banyak mereka yang nggak paham, belum mengerti. Itu masalahnya, mereka belum mengerti. Lalu bagaimana? Nah, inilah kewajiban kita untuk mengingatkan mereka semampu kita. Dengan apa? Ya, dengan verbal secara langsung, atau Anda membuat status-status di media sosial, ya, atau Anda membuat video-video pendek, atau Anda mau sedikit mengingatkan secara langsung di media sosial barang semenit 2 menit ibaratnya, atau Anda mau menyebar buku-buku tipis yang sekarang banyak sudah mulai diterjemahkan, keutamaan 10 bulan Dzulhijjah ada diterjemahkan di bahasa Indonesia udah banyak, ya, itu bisa Anda sebarluaskan di tengah masyarakat, keluarga. Ya, ini kewajiban kita. Kenapa? Ya karena nggak tahu, Mas. Kewajiban kita, ya kita mengingatkan mereka, terus mengingatkan, menyebarluaskan flyer-flyer atau artikel-artikel pendek atau buku-buku tipis tentang hal itu. Ya, wallahu a'lam. Berikutnya, Baik, Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan pada jemaah lainnya. Jika hendak bertanya bisa raise hand atau mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Oh, jemaah, jika pertanyaannya lumayan panjang bisa langsung ditanyakan. ya silakan.
Baik, ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau tanya, apakah seseorang yang tidak minta maaf kepada orang terzolimi sampai orang yang dizolimi ini meninggal akan Allah pertemukan di hari kiamat? Jazakallah khairan. Ya, Masya Allah. Umpama si A menzalimi si B. Menzalimi dalam hal apa? Menzalimi pertama berkaitan dengan materi uang. Ya, mengambil harta yang milik si B, diambil alih atau dikuasai. Atau haknya si B yang berkaitan dengan harta tidak diberikan oleh si A. Yang kedua berkaitan dengan kehormatan. Si A kerap kali mencaci maki, mencela, menjelek-jelekkan, riba, ngadu domba, merendahkan. Yang ketiga berkaitan dengan fisik, pemukulan dilakukan oleh si A. Lalu si A tidak pernah merasa dirinya salah, sehingga dia tidak ada niatan untuk meminta maaf sampai si A ini wafat atau si B wafat. Dua-duanya wafat. Bagaimana di akhirat? Maka di akhirat nanti Allah akan pertemukan. Di hari apa? Di hari pengadilan, qadha. Jadi setelah hisab, ada masa hisab, perhitungan. Hisab itu kan antara kita dengan Allah, dengan ibadah, ketaatan. Setelah hisab selesai, ada tahap berikutnya, yaitu tahap peradilan antara manusia dengan manusia. Sampai kata Rasulullah SAW, kambing yang bertanduk pernah menyeruduk kambing yang tidak bertanduk, itu tetap akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu akan dibuat jadi pasir semuanya sama Allah. Ini menunjukkan keadilan. Nah, itulah yang disebut dalam hadis al-muflis, orang yang bangkrut. Oh, hisabnya clear dia. Eh, pahalanya banyak banget dia. Ya, oke lah, diampuni, pahalanya lebih banyak lah. Ketika dia sidang, ternyata enggak. Dia pernah ngambil hartanya orang atau tidak memberikan haknya orang, mencaci maki, mencela, riba, namimah, meredahkan dan sebagainya. Maka si B nanti datang, ya Allah, saya punya hak warisan saya diambil alih sama si fulan. Ya Allah, tanah saya diserobot. Ya Allah, gaji saya dulu diambil. Ya Allah, saya punya uang. Dia punya utang saya banyak. Ya Allah, nggak mau dibayar. Dan seterusnya. Masalah uang. Atau ya Allah, saya suka dimaki-maki sama dia. Ya Allah, dia pernah riba saya. Ya Allah, dia pernah menyebarkan berita buruk tentang diri saya. Saya difitnah. Bayarnya pakai apa semuanya? Bayarnya pakai pahalanya dia. Ya. Pahalanya Pak, pahala siapa? Pahalanya si A ini. Ternyata banyak orang yang dia lakukan seperti itu. Pahalanya dia habis. Akhirnya dosanya si B ini diambil, diberikan kepada si A. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan apa? Orang yang bangkrut. Makanya kita hati-hati jamaah. Jangan sampai kita ini mendolimi orang seperti. Atau kita memaafkan orang-orang yang mendolimi kita. Kata para ulama, para sahabat, para tabi'in, jangan sampai ada orang yang disiksa gara-gara saya. Mulianya mereka ya, para sahabat, para tabi'in. Jangan sampai ada orang disiksa gara-gara saya, katanya. Saya maafkan saja. Luar biasa kalau kita membaca serial kehidupan mereka, tawadhu'nya. Ya. Wallahu a'lam. Itu jawaban. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami persilahkan pada yang resen untuk bisa bertanya pada Ustaz, pada Ibu Fania. Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya. Waalaikumsalam. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing pula. Dan beruntunglah Al-Ghuraba. Apa maksud hadis tersebut dan siapa Al-Ghuraba tersebut? Ya.
Ja'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna idza fasadan nasu. Islam itu datang pertama kali dianggap aneh, dan nanti di suatu hari, di suatu masa, Islam ini akan dianggap aneh lagi. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Siapa? Yaitu orang yang memperbaiki di saat masyarakat berada dalam kerusakan. Jadi Islam pertama kali datang, Rasulullah SAW diutus dengan membawa tauhid, menyelamatkan manusia dari syirik. Tapi dianggap aneh tauhid. Rasulullah SAW mengajak mereka untuk ibadah hanya kepada Allah semata. Mengikuti petunjuk Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul dianggap aneh. Nah, nanti di akhir zaman ini pun akan dianggap aneh. Orang yang berdakwah kepada tauhid malah dianggap aneh oleh orang kafir, bahkan oleh umat Islam sendiri. Ngajarin tauhid dan mencegah masyarakat dari syirik dianggap aneh, dianggap kriminal, bahkan dianggap radikal. Mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf yang murni dianggap aneh, dianggap kolot, dianggap ini, dianggap itu. Mereka yang mengamalkannya juga dianggap aneh. Maka beruntunglah orang-orang yang bertauhid dan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Karena nanti masyarakat akan berada dalam kerusakan, syirik, kejahilan, bid'ah, maksiat. Beruntunglah orang yang bertauhid dan kembali ke sunnah Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Ya, barakallahu fiikum. Ya, Baik, berikutnya. atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan dari kolom chat. Bismillah. Terkait menundukkan pandangan di era konten digital dan sosial media saat ini, jika kita scroll tanpa adanya syahwat, apakah termasuk pelanggaran perintah menundukkan pandangan, Ustaz? Jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiik. Ada seorang sahabat ketika dia berjalan, matanya, pandangannya melihat kepada seorang perempuan. Ya, melihat ke seorang perempuan. Lalu ini ditanyakan kepada Rasulullah SAW dan beliau mengatakan, lakal ula wa alaika tsani. Pandangan kamu yang pertama. Kita jalan, kemudian ada perempuan. Ketika kita berjalan, mata kita ini tertuju kepada perempuan itu secara spontan. Ya, secara spontan. Ya, tertuju secara spontan melihat dia. Lalu setelah itu kita palingkan pandangan kita. Maka itu tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita melihat secara spontan terus kita terusin, nah itu yang tidak diperbolehkan. Nah begitu juga dalam dunia sosial di media. Tiba-tiba ada iklan masuk. Dan iklan ini iklan yang nggak benar. Lalu langsung kita skip, kita buang. Nggak ada masalah. Tapi kalau ketika masuk, kemudian spontan kita melihat, lalu diterusin, nah itu dosanya di sana. Ya, hati-hatilah ini semuanya. Apalagi dijadikan tontonan, yang ini bahayanya lagi. Ya, barakallahu fiikum. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan dari kolom chat. Bismillah, izin bertanya Ustaz, jika seseorang niat berpuasa Daud, sehari puasa dan sehari tidak puasa sampai dengan datangnya bulan Ramadan, apakah boleh Ustaz? Boleh lah, nggak ada, kan ini amal saleh, nggak ada apa-apa. Cuman harus komitmen loh ya. Harus komitmen biar kita mendapatkan kemuliaan itu. Ya, masa itu amalan sunnah. Khairu siyamikum siyamu Dawud, nabiyikum Dawud. Sebaik-baik puasa adalah puasa nabi kalian. Atau siyamu akhi, puasa saudaraku Dawud. Ini sebaik-baik puasa. Kata Rasulullah SAW. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ada lagi Ustaz. Ya. Bagaimana cara bertaubat memperbaiki kehormatan seseorang yang pernah digibahi
atau disebarkan gosip yang belum tentu benar. Contoh, si A yang pernah digibahi atau disebarkan gosip yang belum tentu benar oleh B diam-diam di belakang si A. Pertama, meminta maaf kepada yang bersangkutan. Anda harus temui dia bahwa dulu saya melakukan demikian, bahwa saya sudah melakukan demikian, meminta maaf kepada dia. Yang kedua, fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah dengan perbuatan baik dari kejahatan Anda yang sebelumnya. Yaitu, dulu Anda menyebarkan keburukan buat dia, berarti sekarang kebalikannya. Sampaikan kepada orang-orang yang Anda pengaruhi dulu bahwa dia sebetulnya orang baik, yang saya sampaikan kemarin itu bohong, nggak benar. Kalau memang itu kebohongan, ya kan? Kalau kebohongan ya Anda sampaikan bahwa itu bohong. Ya kalau membuka aibnya, ya sudah cukup Anda meminta maaf kepada yang bersangkutan bahwa aib kamu telah saya sebarkan, saya mohon maaf. Ya kan? Maka Anda harus melakukan kebaikan-kebaikan kepada dia. Ya, wallahu a'lam. Baik. Sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan atas materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini serta jawaban